Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini kita awali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan daku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melayani umat manusia dan menunjukkan kepada kami yang benar dan yang salah di dalam penghayatan iman dan perwujudan nilai-nilai moral. Engkau rela untuk menerima perlawanan dari manusia untuk membuka kebenaran. Maka bukalah mata hati kami untuk melihat kebenaran itu. Bukalah telinga nurani kami untuk mendengarkan dengan lebih teliti kehendak-Mu. Dan berikanlah kami peneguhan hati agar berani untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kami harus dilawan oleh banyak orang. Semoga perjuangan kami mendapat berkat dari-Mu, sehingga kerajaan-Mu semakin ditegakkan di seluruh dunia, dan firman-Mu semakin luas tersebar, menyentuh hati banyak orang. Tuhan, jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita pasti mengagumi tindakan Kristus membersihkan bait Allah dari pedagang-pedagang yang ada di sana. Bukankah bait suci adalah tempat beribadah? Mungkin demikian argumen kita. Namun tidak demikian pemikiran orang-orang di zaman Yesus. Pertama-tama, menurut garis keturunan, Yesus berasal dari suku Yehuda dan tidak berkuasa atas bait suci. Karena yang berkuasa di bait suci adalah imam agung, para imam, dan orang-orang Lewi yang berasal dari keturunan suku Lewi. Maka tindakan Yesus mengusir para pedagang dari bait suci merupakan perlawanan langsung terhadap otoritas bait suci.
Karena itu, ia dilawan oleh orang-orang yang berada di sana. Karena sesungguhnya, orang-orang yang berjualan di bait suci dalam skala tertentu juga memudahkan para peziarah yang datang ke Yerusalem. Mereka hendak membawa korban persembahan berupa lembu, kambing domba, atau burung merpati, atau mata uang yang berlaku di bait Allah. Pertanyaan kita, mengapa Yesus begitu keras dan bersikap begitu radikal ketika ia berhadapan dengan situasi itu? Untuk bisa memahami tindakan Yesus ini, kita harus berpaling pada makna kedatangan Yesus, yakni mewartakan perjanjian baru tentang kerajaan Allah. Yesus dengan gagah mengatakan kepada orang-orang yang menantangnya, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Di mata orang-orang bait Allah, itu adalah sebuah kepongahan yang sangat besar, bahkan penghujatan terhadap tempat kudus Allah. Namun Yesus memiliki makna tersendiri di dalam pengucapannya itu. Yang dimaksudkan dengan bait Allah bukanlah sebuah bangunan di Yerusalem itu, melainkan tubuhnya sendiri. Peristiwa penyaliban dan kebangkitannya 3 hari berselang merupakan sebuah pesan baru bahwa bait Allah yang menjadi orientasi iman orang beriman akan tidak lagi bermanfaat, melainkan akan berorientasi pada pribadi yang telah bangkit menjadi bait Allah yang baru, yakni Yesus Kristus sendiri. Di sini kita menemukan satu hubungan yang sangat erat dengan kehadiran kita dalam adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Pribadi Kristus yang telah mengusir para pedagang dari bait Allah, yang kemudian disalibkan, wafat dan bangkit, kini bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus. Dan dengan menyembah Yesus yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus ini, kita menghormati Yesus yang telah melakukan pewartaan baru di Yerusalem, yang telah berkarya melayani kemanusiaan, yang mempertaruhkan nyawanya sebagai manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka sesungguhnya menghormati Yesus di dalam sakramen Maha Kudus adalah menghormati satu kompleksitas karya pewartaan Yesus Kristus, pribadinya yang agung dan penuh misteri, dan pelayanannya yang begitu konkret dan menyentuh kehidupan manusia. Dan yang paling menarik adalah relasinya dengan kita. Semua orang yang percaya kepada Kristus disebutnya sebagai sahabat, dan sahabat mengetahui apa yang dilakukan Kristus. Dan dengan menjadi sahabat Kristus oleh pembaptisan kita menjadi bagian dari gereja kudus yang tak lain adalah tubuh mistik Kristus. Menjadi bagian dari tubuh Kristus tidak membuat kita menjadi Tuhan, tetapi menjadi utusan Tuhan yang membawa warta keselamatan kepada bangsa-bangsa. Ketika kita duduk dan beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, sesungguhnya kita melakukan sebuah tugas yang sangat esensial, yakni mengadakan korban silih dosa, melakukan tapa untuk pemurnian tubuh mistik Kristus yang tercemar oleh dosa anggota-anggotanya. Kemurnian tubuh mistik Kristus atau gereja kudus menjadi hal yang sangat penting sehingga kita memiliki daya iman dan moral yang memadai ketika kita bersaksi tentang keselamatan yang dibawa oleh Kristus Yesus. Di sini letak pentingnya adorasi bagi seluruh gereja.
Tempat adorasi kita mungkin tidak dikenal banyak orang. Kita hanyalah satu titik dari seluruh rangkaian siara gereja yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Namun peranan satu titik ini bisa jadi sangat esensial dalam arti pengudusan seluruh tubuh mistik Kristus. Doa, mati raga, dan tapa yang tak pernah berhenti yang dilakukan di tempat ini merupakan kontribusi bagi kekudusan seluruh gereja yang harus bersaksi tentang keselamatan kepada dunia yang cenderung melawannya. Saudara, Paulus memahami dengan jelas makna dari karya Kristus, bahwa pengudusan akan anggota-anggota gereja sangat bermakna bagi kehidupan seluruh karya pewartaan. Maka dalam surat yang pertama kepada umat di Korintus, bab 6 ayat 19-20, ia berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Apa yang diungkapkan oleh Santo Paulus terjawab dengan sangat konkret di dalam proses adorasi kita. Ketika kita berhimpun bersama untuk menyembah Kristus dalam sakramen Maha Kudus, kita tampil sebagai bait Roh Kudus yang telah menerima rahmat pengudusan dari Roh Kudus, dan di sini kita memuliakan Allah dengan tubuh kita sendiri. Maka makna adorasi di depan sakramen Maha Kudus sangatlah dalam. Ini bukan sekedar sebuah pengayaan rohani pribadi, tetapi sebuah karya misioner yang akan menyentuh kehidupan banyak orang yang mungkin tidak sempat beradorasi dari dirinya sendiri. Maka tugas itu kita ambil alih di tempat ini. Kita menjadi adorator yang setia di depan sakramen Maha Kudus dengan sebuah visi misioner, bahwa kita berkarya di sini dalam diam, namun semuanya tertuju bagi seluruh bangunan gereja, tubuh mistik Kristus yang sedang berkarya di seluruh dunia. Anda mungkin tidak pernah menjadi misionaris dalam arti yang bisa dipahami banyak orang, yakni berkarya langsung di lapangan untuk bertemu dengan orang dan melayani mereka. Tetapi dengan beradorasi di depan sakramen Maha Kudus dengan setia, Anda menjadi misionaris dalam arti kontemplatif, berdoa bagi mereka yang melayani di garis depan. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau telah mengudus